Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Nurhayati akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan sistem hukum. Perbandingan sistem hukum yaitu membandingkan dua atau lebih sistem hukum pada negara lain, sehingga mendapatkan perbedaan dan persamaan negara satu dengan negara lainnya. Namun, apabila ada kesamaan aturan antara negara satu dengan yang lain, tetap mungkin ada perbedaan prosedur dan filosofinya. Secara garis besar, di dunia ini dikenal ada 5 sistem hukum, yaitu civil law, common law, socialist law, Islamic law, dan sistem hukum adat. Tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah 2, yaitu sistem hukum civil law dan common law. Amerika Serikat memiliki struktur yang berbeda dengan di Indonesia, sehingga tidak cocok dibandingkan atau diterapkan di Indonesia. Perbandingan sistem hukum tidak hanya membandingkan sistem hukum negara satu atau negara lain, tetapi juga dapat membandingkan ke periode masa lalu dan sekarang. Misalnya, membandingkan undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama. Persamaan dan perbedaan dalam hukum. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi satu dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana sistem itu mengatur produksinya. Agama. Keyakinan agama dapat berperan penting bagi sistem hukum, khususnya dalam hukum keluarga dan hukum pidana. Sebuah negara yang didominasi oleh umat Kristen akan kesulitan menerima poligami. Akan tetapi, di negara Muslim mudah menerima poligami. Sejarah dan geografi. Sistem hukum terbentuk dari adanya pengaruh kuat perkembangan sejarah negaranya. Sistem hukum sebuah negara jelas terlihat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang ada di negara-negara tersebut, terutama geografi, iklim, dan sumber dayanya. Faktor demografi. Umat manusia bisa dibagi menjadi beberapa ras, yang masing-masing terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis berbeda. Karena perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakcocokan hukum dengan ras tertentu dalam suatu wilayah. Misalkan, di Afrika Selatan di mana ada pemisahan ras yang berpengaruh terhadap hak sipil ras kulit hitam di Afrika Selatan. Sebab-sebab adanya persamaan-persamaan dalam sistem hukum di dunia. Kebutuhan masyarakat yang bersifat universal. Sarjono mengemukakan contoh kebutuhan yang bersifat universal itu antara lain yang ditimbulkan oleh sifat kemanusiaan seseorang seperti sifat manusia yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Sifat manusia yang ingin hidup terus karena itu akan membela diri terhadap setiap serangan yang dilakukan terhadapnya. Persamaan pola politik dan kebudayaan. Adanya pola kebudayaan antara dua negara yang bersamaan, misalnya ada persamaan antara hukum adat Indonesia dengan hukum adat Malaysia karena adanya pola kebudayaan yang sama disebabkan karena seketurunan. Demikian pula dengan negara-negara yang sama pola politiknya, dan negara-negara dengan ideologi yang sama. Adanya pertukaran atau pengoperan kebudayaan antar bangsa. Pengoperan dapat berupa pengoperan sistem hukum secara keseluruhan, seperti sistem hukum Romawi yang dioper di berbagai negara di Eropa Barat. Kode Sivil des Franchise, disebut juga Kode Napoleon, yang banyak memuat unsur-unsur hukum Romawi ini, kemudian diberlakukan di Belgia. Demikian pula BW Belanda dan tentu juga BW yang berlaku di Indonesia. Karena bersumber dari Kode Sivil Prancis, maka banyak terdapat unsur-unsur hukum Romawi. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang sama. Persamaan dalam hukum beberapa negara atau dalam sistem hukum juga disebabkan karena sejarah pertumbuhan hukumnya yang sama. Seperti antara hukum adat dengan hukum Anglo-Saxon, yang keduanya bersumber pada kebiasaan-kebiasaan dan keputusan kepala adat atau hakim. Infiltrasi ketentuan hukum atau lembaga hukum dan buah pikiran tentang hukum.
Persamaan-persamaan dalam hukum atau sistem hukum antar negara yang berbeda dapat pula disebabkan karena infiltrasi dari ketentuan-ketentuan hukum, lembaga-lembaga hukum, dan buah pikiran tentang hukum dari negara asing ke dalam perundang-undangan, peradilan, dan literatur hukum negara tersebut. Pertautan sejarah antara dua sistem hukum atau lebih bisa menunjukkan persamaan-persamaan karena pertautan sejarah. Misalnya, hukum Indonesia karena pertautan sejarah memperlihatkan persamaannya dengan hukum Belanda. Sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan antara sistem hukum di dunia. Keadaan tanah, iklim, dan suasana. Menurut Sunaryati Hartono, kebutuhan-kebutuhan yang universal akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang sama pula, dan sebaliknya kebutuhan-kebutuhan yang khusus yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula. Cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa. Subekti mengemukakan cara berpikir, pandangan hidup, dan sifat atau karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Menurutnya, cara berpikir dan pandangan hidup yang berbeda juga melahirkan pengaturan yang berbeda. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang berbeda. Hukum di negara-negara yang termasuk keluarga hukum kontinental, mulai dari pokok pikiran, pengertian-pengertian hukum, dan prinsip-prinsip hukumnya, berasal dari hukum Romawi. Berbeda dengan negara-negara Eropa kontinental pada umumnya, Inggris tidak meresepsi hukum Romawi, karena sejak abad ke-15 dan 16, Inggris sudah memiliki garis dan metode-metode perkembangannya sendiri. Negara-negara yang perkembangan hukumnya mencontoh hukum Inggris dimasukkan dalam keluarga hukum common law. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara negara-negara yang hukumnya termasuk keluarga hukum Eropa kontinental dengan negara-negara yang termasuk keluarga hukum common law, karena perkembangan dan pertumbuhan hukumnya berbeda. Perbedaan pola politik dan kebudayaan. Sebagai contoh, dikemukakan dalam hal pengaturan tentang kepemilikan atas suatu benda, Amerika Serikat yang berfaham liberalisme mengutamakan kebebasan pribadi perorangan dalam masyarakat dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, sehingga lebih memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Sebaliknya, Vietnam yang berfaham sosialisme komunisme lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi perorangan, sehingga membatasi kebebasan hak milik pribadi.